Di balik keindahan Amerika Tengah, tersembunyi sebuah dunia yang dipenuhi kekerasan, darah, dan ketakutan. Ini adalah El Salvador, tanah yang dikuasai oleh salah satu geng paling berbahaya di dunia, MS-13. MS-13 bukan sekadar geng. Mereka adalah pasukan terorganisir yang mengontrol segalanya, dari jalanan, penjara, hingga politik. Inilah Mara Salvatrucha atau yang biasa disebut MS-13, salah satu gangster paling berbahaya dan brutal di El Salvador. Semuanya bermula di El Salvador, sebuah negara kecil di Amerika Tengah. Pada tahun 1980-an, El Salvador dilanda perang sipil yang brutal antara pemerintah dan gerilyawan Marxis atau FMLN. Konflik ini menewaskan lebih dari 75.000 orang dan memaksa ratusan ribu warga melarikan diri ke Amerika Serikat. Di Los Angeles, Amerika Serikat, berbagai imigran dari El Salvador mulai bermukim setelah konflik sivil atau perang saudara yang berkepanjangan di negara mereka. Di tengah kebingungan dan kemiskinan yang melanda, sebagian dari mereka menemukan diri mereka terjebak dalam gaya hidup yang penuh dengan kekerasan dan kriminalitas. Para pemuda merasa terasing dan tidak diinginkan, mulai berkumpul dan membentuk kelompok untuk melindungi satu sama lain. Dari kumpulan ini, lahirlah MS-13 atau Mara Salvatrucha. Nama ini diambil dari kata Mara, yang artinya kelompok, dan Salvatrucha, yang merujuk pada identitas Salvadoran mereka. Awalnya, MS-13 bersifat sebagai kelompok pelindung yang berfungsi untuk melawan diskriminasi dan kekerasan dari kelompok lain. Seiring berjalannya waktu, apa yang dimulai sebagai bentuk perlindungan mulai berubah menjadi tindakan kriminal. MS-13 mulai terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal seperti pemerasan, perdagangan narkoba, dan kekerasan fisik. Dengan semakin banyaknya anggotanya, gang ini menjadi salah satu kelompok yang paling ditakuti di Los Angeles. Dengan identitas yang kuat dan solidaritas di antara anggotanya, MS-13 mengembangkan hierarki yang rumit, dipimpin oleh Sabecilas. Sabecilas adalah istilah dalam bahasa Spanyol yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai ketua atau yang bisa dibilang sebagai pemimpin yang beroperasi di balik layar. Mereka menggunakan simbol dan tato untuk menunjukkan loyalitas mereka kepada geng dan untuk menandakan status dalam hierarki. Setelah konflik sipil di El Salvador berakhir pada tahun 1992, banyak anggota MS-13 yang dipulangkan ke negara asal mereka. Dalam perjalanan ini, mereka membawa budaya geng, kekerasan, dan taktik kriminal yang telah mereka kembangkan di Amerika Serikat. El Salvador, yang sudah mengalami banyak masalah sosial dan ekonomi, menjadi lingkungan subur bagi MS-13 untuk berkembang dan memperluas kekuasaannya. Kembalinya ke El Salvador, MS-13 segera terlibat dalam berbagai kejahatan, dari pemerasan hingga pembunuhan. Mereka menjadi terlibat dalam persaingan sengit dengan kelompok kriminal lain, seperti Barrio 18. Kekerasan di negara tersebut meningkat drastis dan MS-13 menjadi salah satu alasan utama meningkatnya tingkat kejahatan dan ketidakamanan di El Salvador. Memasuki tahun 2000-an, MS-13 tidak hanya terlibat dalam aktivitas di Amerika Serikat dan El Salvador, tetapi juga mulai menyebar ke negara-negara lain di Amerika Tengah dan bahkan ke wilayah lain seperti Kanada dan Eropa. Dengan adaptasi dan penggunaan teknologi modern, mereka mulai menggunakan internet dan media sosial untuk merekrut anggota baru dan mengordinasikan kegiatan kriminal.
Pemerintah di berbagai negara pun tidak tinggal diam dengan mulai mengambil langkah-langkah tegas untuk melawan kekuatan mereka. Sedangkan di El Salvador, pemerintahnya juga melakukan pergerakan dengan meluncurkan berbagai program dan operasi militer untuk menumpas MS-13. Meskipun mereka berhasil menangkap hingga ribuan anggota geng dan membuat peluncuran program sosial, kekerasan dan pengaruh MS-13 masih terasa hingga sekarang. Sampai saat ini, MS-13 dianggap sebagai salah satu kelompok kriminal paling berbahaya dan paling terorganisir di dunia. Mereka terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal, dari perdagangan narkoba hingga prostitusi. Namun, di balik semua kekerasan ini, ada juga kisah-kisah dari beberapa member geng yang terjebak dalam situasi yang sulit, yang berjuang untuk keluar dari dunia gangster. Tapi tentu, itu tidak akan mudah karena akan diincar gang lain dan berbagai faktor lainnya. Ada banyak inisiatif di El Salvador dan negara-negara lainnya untuk mengurangi pengaruh MS-13, mulai dari program pendidikan hingga rehabilitasi anggota geng. Dengan harapan dan upaya yang tepat, masa depan bisa menjadi lebih cerah, tidak hanya bagi orang-orang yang terpengaruh oleh MS-13, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. MS-13 adalah gambaran kompleks dari perjuangan sosial, identitas, dan pencarian kekuasaan di dunia yang tidak selalu ramah. Dari akar yang tumbuh di Los Angeles hingga pengaruh globalnya saat ini, kisah MS-13 adalah pengingat akan pentingnya pemahaman, pendidikan, dan pendekatan yang holistik dalam menghadapi masalah sosial yang lebih luas.